Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Nurista Rumah Sukun dengan nomor NPM 022722111032. Saya dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai analisis konten. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Suito SEMSI. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Menurut Barelson Zucchini pada tahun 1993, analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Pada awalnya, analisis konten ini dia berkembang hanya pada ilmu komunikasi saja. Namun, seiring berjalannya waktu, kini analisis konten ini dia dipakai dalam berbagai bidang ilmu. Adapun analisis konten memiliki tujuan diantaranya untuk menurut Zucchini pada tahun 1993, yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan kecenderungan isi komunikasi atau pesan. Yang kedua, untuk melacak perkembangan ilmu. Yang ketiga, untuk mendeteksi keberadaan propaganda atau ideologi terselubung. Yang keempat, mengidentifikasikan maksud dan sifat komunikasi atau penulis. Nah, hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi. Nah, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruksi analisis atau analytical construct yang telah dibangun. Mengenai jurnal-jurnal terkait, di sini saya akan membahas jurnal dengan judul Analisis Konten Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring Anak Usia Dini di TK Attaqwa Ngawi, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Arwendi Swijayanti, Octavian Dwi Tanto, dan juga Narendra Dewi Kusumastuti. Nah, jadi orang tua memiliki peranan penting di dalam proses pembelajaran anak selama kegiatan daring ini. Peran orang tua itu sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang memang belum bisa memahami tentang bahaya penularan virus pandemik ini. Selain dapat menghindari potensi penularan wabah COVID-19, sisi positif dari proses pembelajaran daring juga berdampak pada semakin tingginya interaksi orang tua dan anak. Sepanjang proses daring berlangsung, orang tua turut mendampingi anak untuk membantu guru dalam memperjelas petunjuk teknis pembelajaran yang harus dilakukan. Realitas ini memperlihatkan adanya pergeseran peran orang tua sebagai fasilitator pembelajaran yang sebelumnya mutlak dilakukan oleh guru. Nah, hasil riset oleh Cahyati dan Kusuma tahun 2020 mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran daring anak dapat meningkatkan hubungan kelekatan di antara keduanya. Sumber riset lain mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak dapat menentukan prestasi belajarnya menurut Valeza tahun 2017. Orang tua yang tidak terlibat dalam pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak ini dia kurang bahkan tidak berhasil dalam proses pembelajarannya. Lebih spesifik, sumber lain menjelaskan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik, membimbing, dan juga memotivasi, hingga memfasilitasi proses belajar anak secara berkelanjutan menurut Umar tahun 2015. Sebagaimana fakta di lapangan menunjukkan bahwa estimasi waktu anak belajar di rumah ini jauh lebih besar daripada estimasi waktu anak belajar di sekolah. Di PAUD, anak menghabiskan waktu belajar hanya 4 jam untuk kategori sekolah umum hingga 10 jam untuk kategori full day school. Meskipun tergolong sulit, secara empiris keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran daring dipandang lebih menguntungkan
bagi anak usia dini. Orang tua dapat mengontrol secara langsung aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Hal ini sebagaimana hasil riset yang telah dilakukan oleh Kurniati tahun 2020 yang menjabarkan peranan orang tua dalam proses belajar dari rumah. Fakta empiris tentang pentingnya peranan orang tua dalam proses pembelajaran anak usia dini di masa pandemi ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan spesifik mengenai keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar daring. Pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran daring ini tercermin dari hasil pengamatan yang terdapat di TK Attaqwa Ngawi. Hasil observasi awal ini menunjukkan bahwa orang tua ini memiliki peranan sentral dalam keberhasilan proses pembelajaran daring anak usia dini. Sejauh ini, terdapat banyak penelitian yang membahas tentang pembelajaran daring anak usia dini dan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran daring. Namun, belum satu pun penelitian yang membahas peran konkret orang tua dalam pembelajaran daring anak usia dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan tanpa merusak gejala-gejala yang terjadi secara ilmiah atau membiarkan keadaan aslinya menurut Bahri tahun 2010. Sementara itu, pendekatan analisis konten dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak menurut Lupi dan Nurdin tahun 2016. Mengacu berdasarkan pandangan di atas, penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten ini mencoba untuk menggali temuan alamiah tentang peran orang tua dalam proses pembelajaran daring yang data-data penelitiannya dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Data-data penelitian ini diambil dengan cara menganalisis video-video daring yang ada di TK Attaqwa Ngawi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk membuat catatan lapangan yang menceritakan bagaimana proses daring. Teknik pengumpulan data wawancara digunakan untuk menginterview guru terkait dengan bagaimana fakta alamiah keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran daring, dan juga teknik pengumpulan data dokumentasi yang dimana digunakan untuk mencatat video-video daring yang dianalisis. Penggunaan teknik pengumpulan data ini observasi, wawancara, dan dokumentasi secara teknis dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam merefleksikan makna yang memuat tentang fakta-fakta peran orang tua dalam pembelajaran daring anak. Dapat dilihat berdasarkan hasil analisis pembelajaran daring di TK Attaqwa Ngawi, ditemukan bahwa terdapat peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak. Peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak merupakan peran penting, sebab anak perlu mendapatkan bimbingan secara langsung. Hasil penelitian ini secara teknis menjelaskan bahwa peran-peran orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, yaitu mengulang atau menjelaskan kembali demonstrasi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran daring. Yang kedua, yaitu untuk membantu anak ketika kurang mampu atau kesulitan dalam melakukan tugas-tugas untuk perkembangan dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, menjelaskan kembali petunjuk teknis dalam melakukan proses pembelajaran, serta membantu menjaga koneksi internet selama pembelajaran daring berlangsung demi kelancaran kegiatan, dan juga secara langsung mengamati serta mengawasi proses kegiatan daring yang dilakukan oleh sang anak. Temuan di atas bagaimana pandangan Bandura tahun 1969 yang mengungkapkan bahwa manusia mempelajari sesuatu dengan meniru perilaku orang lain. Artinya, seseorang akan belajar dengan mengamati orang lain. Menurut Bandura 1969 mengatakan, pembentukan teori pembelajaran sosial bukan untuk menggantikan klasik dan opera, tetapi untuk melengkapi dua teori yang ada, karena kondisi klasik dan opera dapat terjadi dalam proses peniruan. Nah,
Pandangan ini secara empiris mempertegas tentang temuan demonstrasi ulang yang diberikan orang tua kepada anak untuk mempermudah anak dalam melakukan petunjuk teknis pembelajaran selama proses daring berlangsung. Membantu anak saat sulit melakukan tugas perkembangan dapat dilihat ketika orang tua mempermudah anak untuk melakukan tugas perkembangan yang sulit dilakukannya. Kegiatan ini sering dilakukan ketika anak mendapatkan pekerjaan rumah dalam pembelajaran matematika. Di sini orang tua akan membantu anak dalam memahami soal-soal dalam tugas perkembangan tersebut, serta bagaimana cara menyelesaikannya. Temuan tersebut sebagaimana pandangan Fanny dan Gaemi tahun 2011 yang berpendapat bahwa ketika seorang anak bekerja atau belajar untuk mengenangani tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-tugas ini masih dalam kemampuan mereka atau tugas-tugas ini berada di Zone of Proximal Development atau ZPD, maka diperlukan bantuan lingkungan untuk membantu sang anak dalam mencapai standar perkembangan yang diharapkan. Potret tentang adanya bantuan yang diberikan orang tua kepada anak selama anak mengalami kesulitan pada proses daring merupakan bentuk implementasi dari pandangan Vygotsky tentang teori Zone of Proximal Development. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua ini memiliki peran sentral dalam membantu anak untuk memperoleh standar capaian perkembangan anak dalam proses pembelajaran daring di TK Attaqwa Ngawi. Peranan orang tua dalam proses pembelajaran tersebut dapat dilihat dari temuan-temuan yang dikaji dalam pembahasan penelitian, seperti peranan dalam mengulang demonstrasi yang dilakukan oleh guru, yang kedua, membantu anak saat sulit melakukan tugas perkembangan, yang ketiga, memperjelas petunjuk teknis proses pembelajaran, dan yang keempat, memperbaiki koneksi sambungan internet untuk kelancaran proses daring. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peranan sebagai fasilitator anak dalam membantu guru menjalankan proses pembelajaran daring. Baik, sekian video yang telah saya buat. Dalam video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan video ini, termasuk para penulis jurnal yang jurnalnya telah saya bahas dalam video ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan dan juga salah dalam penyebutan kata maupun nama seseorang. Sekian video yang telah saya buat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.